Oke, akhirnya kita udah sampai ke materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, apa sih kelarutan dan hasil kali kelarutan? Oke, yang pertama kita bahas dulu kelarutan. Jadi kelarutan itu simbolnya adalah S. Nah, pengertiannya adalah konsentrasi maksimum suatu zat terlarut dalam suatu larutan. Nah, jadi misalkan kita punya suatu larutan nih. Komposisi larutan itu kan ada terlarut dan pelarut. Nah, setiap senyawa yang kalian larutkan ke dalam suatu larutan atau ke dalam pelarut, itu nantinya akan memiliki nilai kelarutan. Contohnya, misalkan kalian melarutkan gula di dalam air. Nah, misalkan pertama kalian ngelarutin 5 sendok gula. Itu gulanya masih melarut, tapi pas kalian tambah 10 sendok gula lagi, ternyata ada gula yang mengendap. Nah, jadi konsep untuk kelarutan itu sendiri adalah semakin besar nilai S atau nilai kelarutannya, maka senyawa tersebut akan didefinisikan sebagai senyawa yang mudah larut atau sukar mengendap. Sebaliknya, kalau senyawa tersebut memiliki nilai S yang kecil, jadi semakin kecil nilai S suatu senyawa tersebut, maka senyawa itu didefinisikan sebagai senyawa yang sukar larut atau dia lebih mudah membentuk endapan, mudah mengendap dibandingkan melarut. Nah, senyawa yang sukar larut inilah yang nantinya akan banyak kita bahas di materi ini. Kemudian untuk satuan kelarutan itu sendiri sama seperti molaritas, yaitu M, atau bisa juga kita tulis dengan satuan mol per liter karena rumusnya S itu adalah mol dibagi volume. Volumenya dalam satuan liter. Jadi bisa juga kita tulis dengan satuan mol per liter. Contoh soal untuk kelarutan. Berapakah kelarutan 14,35 gram HCl yang dilarutkan dalam 1 liter air murni? Nah, MR-nya udah diketahui. Yang ditanyakan adalah kelarutannya. Berarti kita pakai rumus mol dibagi volume. Volumenya itu adalah 1 liter, yaitu volume si pelarutnya, air murni. Nah, jadi bisa kita jawab. Oke, yang diketahui kan itu gram. Berarti gramnya harus kita ubah ke dalam mol. Nah, rumus mol itu gram per mr. Berarti kita tulis 14,35 dibagi mr udah ada di soal yaitu 143,5. Jadi ini kita bagi. Nah, hasilnya adalah 0,1 mol. Kita udah dapat mol, berarti sekarang masuk ke rumus kelarutannya, yaitu mol dibagi volume dalam liter. 0,1 dibagi 1 liter. Hasilnya adalah 0,1 M. Jadi dari data yang kita punya di soal, yaitu dalam bentuk gram, diubah dulu ke dalam mol, baru mol diubah ke dalam kelarutan. Nah, selanjutnya kita membahas hasil kali kelarutan. Hasil kali kelarutan itu disingkat menjadi KSP. Nah, KSP itu sendiri memiliki pengertian yaitu hasil kali konsentrasi ion-ion pangkat koefisien. Untuk lebih jelasnya, coba kita lihat contoh berikut. Nah, jadi misalkan ada senyawa yang kita pakai misalkan MgOH2 kali ya. Nah, si MgOH2 kali atau magnesium hidroksida ini di dalam air itu nantinya akan terionisasi kan. Nah, jadi dalam konsep KSP itu kalian harus bisa mengionisasikan suatu senyawa. Jadi kalian harus ingat lagi materi ionisasi atau penguraian senyawa menjadi ion-ion. Nah, si MgOH2 kali ini ternyata akan terurai menjadi Mg2+ ditambah 2OH-. Kenapa 2OH-? Karena OH di sebelah kiri kan ada 2 tuh. Jadi di kanan juga harus disetarakan. Nah, selanjutnya semuanya punya nilai S. S, dan 2S. 2S untuk OH- karena mengikuti koefisiennya.
Lanjut ke KSP. KSP-nya itu kita tulis konsentrasi ion-ionnya. Jadinya konsentrasi Mg2+ dikali konsentrasi OH- pangkat koefisiennya. Koefisiennya 2, jadi dipangkat deh. Lalu kita tulis S-nya. Sama dengan S dikali 2S pangkat 2. Hasilnya adalah 4S pangkat 3. Jadi senyawa MgOH2 kali itu KSP-nya 4S pangkat 3. Kemudian hubungan S dengan KSP ini seperti apa? Nah, jadi hubungannya itu misalkan nih untuk si KSP yang 4S pangkat 3. Kalau yang ditanyakan itu adalah S-nya atau kelarutannya, maka rumus ini kita balik nih. Jadinya KSP dibagi 4, kemudian kita akarkan, yaitu akar 3. Dari pangkat 3 pindah ruas menjadi akar. Nah, jadi kalau kita udah bisa nentuin KSP, kita bisa juga nentuin kelarutannya atau sebaliknya. Contoh, misalkan kita punya soal nih. Tentukan nilai KSP AgCl jika diketahui kelarutannya. Oke, ini yang ditanya KSP-nya dan yang diketahui kelarutannya. Mari kita jawab. Kita tulis dulu reaksi ionisasi senyawanya. Jadi itu tahap yang paling pertama ya kalau dalam materi KSP, yaitu ionisasikan dulu senyawanya. AgCl menjadi Ag+ ditambah Cl-. Kemudian karena koefisiennya 1 jadi semuanya S ya. Kita tulis konsentrasi Ag+ kali konsentrasi Cl-. Nah, ini nggak ada pangkatnya karena koefisien mereka 1, jadi semuanya pangkat 1. Alhasil KSP-nya adalah S². S² maka sama dengan 0,1 pangkat 2, hasilnya 0,01. Selesai, gampang kan? Nah, dalam materi kelarutan dan hasil kali kelarutan ini, kunci paham atau hal penting yang bisa membuat kalian paham pada materi ini yaitu bisa reaksi ionisasi. Nah, apa itu reaksi ionisasi? Ya, reaksi yang memisahkan senyawa menjadi kation dan anion. Jadi tadi contohnya tuh kayak AgCl, terurai kan menjadi Ag+ dan Cl-. Atau nih contoh lagi AXBY. Nah, itu nanti A-nya akan pangkat Y. Jadinya A pangkat Y+ tambah B pangkat X-. Lalu X dan Y yang ada di dalam senyawa ini sebutannya indeks. Nah, nanti itu akan berubah jadi koefisien. Jadi misalkan A2 itu berarti nanti jadi koefisien 2A. Begitu juga untuk B. Misalkan BY itu berubah nanti jadi YB gitu. Terus kenapa di senyawa AgCl ini kok nggak ada angka indeks sama koefisien ya? Sebenarnya itu ada, cuma nggak ditulis. Kenapa nggak ditulis? Karena 1 koefisien mereka atau indeksnya itu 1, jadi nggak perlu ditulis. Nah, beda dengan MgOH2 kali. Indeksnya 1 dan 2, jadi berubah menjadi Mg2+ ditambah 2OH-. Mg-nya 1, biloxnya 2+, dan untuk OH koefisiennya 2, biloxnya -1. Sesuai kan dengan aturan AXBY. Kemudian untuk KSP-nya seperti yang udah saya contohkan, kalau KSP itu sama dengan konsentrasi A pangkat koefisiennya, kemudian dikali konsentrasi B pangkat juga dengan koefisiennya. Nah, bilox masing-masing unsur itu ditulis di dalam kurung. Jadi Y+ sama X-nya itu di dalam kurung, kemudian angka koefisien itu di luar kurung menjadi pangkat. Seperti itu. Lalu KSP ini berlakunya hanya pada terlarut ya. Jadi di dalam suatu larutan itu kan ada 2 komponen, yaitu komponen terlarut dan pelarut. Untuk materi kali ini, jika suatu senyawa dilarutkan, itu artinya kita melarutkan senyawa tersebut di dalam pelarut air. Nah, jadi semua senyawa pelarut di dalam materi ini tuh adalah air atau H2O. Jadi yang punya nilai KSP itu hanya garamnya.
Nah, bukan pelarutnya atau bukan airnya. Seperti itu. Jadi dipahami benar-benar ya. Oke, untuk menguji pemahaman kalian, sekarang coba kita kerjakan contoh soal. Pada suhu tertentu nilai KSP-nya diketahui 4 kali 10 pangkat negatif 12. Nah, yang ditanyakan kelarutan CaOH 2 kali. Mari kita jawab. Kita tulis dulu KSP CaOH 2 kali atau kalsium hidroksidanya adalah 4 kali 10 pangkat negatif 12. Kemudian senyawa CaOH 2 kalinya ini kita uraikan menjadi Ca2 plus ditambah 2 OH-. Nah, kalau kalian masih bingung nentuin kation dan anionnya, itu bisa kalian cari tabel kation dan anion. Kalian lihat di situ, Ca itu biloxnya berapa, OH- juga biloxnya berapa. Kemudian kita tulis S dan 2S karena koefisien OH-nya 2. Lalu KSP-nya kita tulis yaitu konsentrasi Ca2 plus kali konsentrasi OH- pangkat 2. Jadi jangan lupa pangkatnya ya. Sama dengan S kali 2S pangkat 2. Hasilnya adalah 4S pangkat 3. Nah, KSP-nya kan udah punya nilai nih, jadi kita tulis 4 kali 10 pangkat negatif 12. Lalu kita tulis lagi 4 kali 10 pangkat negatif 12 dibagi 4. Jadi 4-nya udah pindah ruas. Nah, 4 sama 4 ini bisa kita coret. Bersisa 10 pangkat negatif 12 sama dengan S pangkat 3. Lalu kalau kita balik, S sama dengan akar 3 10 pangkat negatif 12. Hasilnya adalah 10 pangkat negatif 4. Satuannya M. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu berapa gram MgOH2 kali yang dapat larut dalam 200 ml air pada suhu T derajat Celcius. Nah, diketahui KSP MgOH2 kali 3,2 kali 10 pangkat negatif 11, MR-nya 58. Oke, mari kita jawab ya. Oke, saya kasih gambaran step by step-nya. Jadi, yang ditanyakan di soal itu adalah gram atau massa, ya kan? Nah, massa itu ada di rumus mol sama dengan gram per mr. Ada tuh massa di situ. Itu artinya apa? Artinya kita harus cari N terlebih dahulu atau cari mol. Nah, cara mencari mol itu bisa lewat rumus S sama dengan N per V, di mana S itu adalah kelarutan. Kemudian kelarutan itu bisa kita dapat dari nilai KSP. Nah, KSP udah ada di soal kan? Berarti step by stepnya udah kelihatan dong. Dari KSP kita ubah ke kelarutan, diubah lagi ke mol, lalu diubah lagi menjadi gram. Jadi tahapannya yang pertama adalah mengubah KSP. Oke, KSP-nya adalah 3,2 kali 10 pangkat negatif 11. Senyawanya adalah MgOH2 kali. Ini kita uraikan atau kita ionisasikan menjadi Mg2 plus tambah 2 OH-. S, S, 2S. Tadi di soal sebelumnya kalau SS2S itu KSP-nya apa? Ya, KSP-nya itu adalah 4S pangkat 3 kan? Nah, karena MgOH2 kali ini polanya juga SS2S, itu artinya KSP-nya sama, nanti hasilnya pasti 4S pangkat 3 juga. Jadi, untuk mempersingkat waktu bisa kita langsung aja sama dengan 4S pangkat 3. Asalkan tadi udah tahu awal mula 4S pangkat 3-nya itu dari mana. Nah, karena yang ditanyakan tuh S, kita balik rumusnya. Jadi KSP per 4 akar 3 sama dengan 3,2 kali 10 pangkat negatif 11 dibagi 4 akar 3, kemudian sama dengan, nah untuk memudahkan kita menghitung 3,2 ini bisa kita ubah jadi 32. Jadinya kita tulis menjadi 32 kali 10 pangkat negatif 12 per 4. Nah, kalau 32 sama 4 itu kan bisa dicoret tuh. Hasilnya jadi 8. Nah, akar 3 dari 8 itu adalah 2. Jadi hasil akhirnya adalah 2 dikali 10 pangkat negatif 4. Karena 10 pangkat negatif 12 kalau keluar dari akar 3 adalah negatif 4. Satuannya jangan lupa yaitu M.
Bisa juga kalau kalian mau pakai satuan mol per liter sama aja. Jadi tahapannya seperti apa tadi? Ya, dari KSP kita ubah jadi S, kita ubah jadi mol, baru diubah jadi gram kan. Nah sekarang kita baru mengubahnya jadi S. Berarti tahap selanjutnya apa? Dari nilai S ini kita ubah menjadi mol. Berarti kita pakai rumusnya si S sama dengan N per V. Tapi kita balik karena mol yang kita cari jadinya S kali V. Nah 2 kali 10 pangkat negatif 4 dikali volumenya. Volumenya volume siapa? Volume air dong, 250 mili kita ubah menjadi liter, jadinya 0,25. Maka hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat negatif 5. Nah, udah dapat nih kita nilai mol. Lanjut ke gram. Caranya pakai rumus mol gram per mr, tapi kita balik lagi karena gram yang ditanya jadinya mol dikali mr. Maka 5 kali 10 pangkat negatif 5 dikali mr-nya udah ada di soal, yaitu 58. Jadi hasilnya 2,9 kali 10 pangkat negatif 3. Satuannya gram. Selesai. Gampang kan? Oke, sekarang kita lanjut ke hubungan pH dengan S dan KSP. Oke, mari kita lihat soal berikut nih. Larutan MgOH 2 kali, pH-nya 9, tentukan kelarutan dan KSP-nya. Oke, biasanya kalau di soal itu diketahui data pH, itu artinya tahap pertama kita harus mengubah dia menjadi OH- atau H+. Nah, karena 9 itu adalah pH basa, maka kita ubah menjadi OH-. Tapi sebelum jadi OH- itu harus lewati tahap pOH dulu. Jadi 14 kurang 9 adalah 5. Barulah ke konsentrasi OH- yaitu 10 pangkat negatif 5. Nah, 10 pangkat negatif 5 ini kan nilainya OH-. OH- itu ada di senyawa MgOH 2 kali, yaitu pas terurai menjadi Mg2+ ditambah 2 OH-. Nilai OH- yang udah kita dapat itu kita masukin aja langsung ke bawahnya OH- nih. Nah ini nggak perlu dibagi, nggak perlu dikali 2 koefisiennya, enggak. Karena nilainya itu udah mutlak 10 pangkat negatif 5. Jadi nggak usah diapa-apain. Nah, diapa-apainnya itu di Mg2 plusnya. Jadi di sini kita pakai perbandingan koefisien, yaitu 1/2 kali 10 pangkat negatif 5. Hasilnya 5 kali 10 pangkat negatif 6. Jadi sekarang kita udah dapat nih sebenarnya nilai kelarutan dari senyawa MgOH 2 kali. Yaitu kelarutannya kita lihat yang koefisiennya 1, yaitu si Mg kan. Jadi nilai kelarutannya itu adalah 5 kali 10 pangkat negatif 6. Begitu. Nah sekarang lanjut ke KSP. KSP kan tadi rumusnya itu konsentrasi ya. Jadi kita tulis konsentrasi Mg2+ dikali konsentrasi OH- pangkat 2. Jadi koefisiennya tuh jadi pangkat. Jangan lupa ya. Nah kita tulis nilai kelarutan masing-masing, yaitu 5 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat negatif 5 dikuadratkan. Nah jadinya 5 kali 10 pangkat negatif 16. Selesai, gampang kan? Jadi hubungan pH dengan S dan KSP itu sebenarnya hanya untuk menentukan nilai kelarutan dari H+ atau OH-. Karena ini senyawa basa berarti dia menentukan kelarutannya dari OH-. Nah nanti itu dari OH- itu bisa kita dapat nilai kelarutan senyawanya, yaitu senyawa MgOH 2 kali ini kelarutannya ternyata adalah 5 kali 10 pangkat negatif 6. Nah dari kelarutan itu bisa kita dapatkan nilai KSP. Contoh lagi deh biar lebih paham. Larutan H2CO3 memiliki pH 5. Tentukan S dan KSP. Oke, kita jawab. H2CO3 pH 5 itu artinya dia asam kan karena di bawah 7. Jadi bisa langsung kita ubah menjadi H+, yaitu 10 pangkat negatif 5. Nah H2CO3 kalau terurai itu menjadi 2H+ ditambah CO3 2-. Di sini nilai H+-nya itu udah ada, yaitu 10 pangkat negatif 5. Maka nilai kelarutan untuk CO3-nya adalah setengah dari 10 pangkat negatif 5, yaitu 5 kali 10 pangkat negatif 6.
Nah, maka S untuk senyawa ini adalah 5 kali 10 pangkat negatif 6, karena yang S aja itu ada di CO3. Kalau di H kan 2S. Lanjut ke KSP-nya, yaitu konsentrasi H plus kuadrat kali konsentrasi CO3 2-. Kita masukin nih nilai kelarutannya, yaitu 10 pangkat negatif 5 kuadrat, kemudian dikali 5 kali 10 pangkat negatif 6. Hasilnya 5 kali 10 pangkat negatif 16. Sama ya dengan soal yang pertama, bedanya yang pertama basa, yang kedua adalah asam. Selesai, sampai jumpa.